Pembahasan atau poin yang kedua, paham ya, nikah adalah akad yang syar'i yang di dalamnya mengandung penghalalan suami istri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya. Dari poin yang kedua yang harus kita pahami pada pembahasan ini, itu manfaat, keutamaan dan tujuan dari menikah. Manfaat, keutamaan dan tujuan dari menikah. Terkadang seseorang tidak termotivasi untuk menikah karena dia tidak tahu atau kurang mengetahui apa sih manfaatnya, apa sih tujuannya menikah di usia dini, apa sih pentingnya saya untuk menyegerakan menikah. Ini karena ketidaktahuan ini seseorang jadi kurang mengetahui, kurang termotivasi untuk menikah karena tidak tahu manfaatnya, tidak tahu tujuannya, tidak tahu betapa faedah dan pentingnya seseorang menikah. Saya sebutkan beberapa hal dalam kesempatan ini. Yang pertama, manfaat menikah, keutamaan atau tujuan menikah. Yang pertama, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yang mana ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan seorang hamba adalah ketika dia mentaati Allah dan Rasulnya. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ankihu ma taba lakum minan nisa'." Maka nikahilah wanita-wanita yang kalian senang. Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senang. Lihat, Allah memerintahkan kita untuk menikah. Maka kita harus hadirkan ketika seseorang ingin menikah, dia dalam masa taat kepada Allah. Rasulullah SAW dengan sangat indah memberikan pesan, memberikan nasihat, memberikan arahan kepada seorang pemuda. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'. Kata Rasulullah, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, dikarenakan menikah dapat lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dikarenakan menikah dapat menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', dan apabila dan barang siapa yang tidak mampu, fa innahu fa alaihi bis-sawm, maka baginya untuk berpuasa, fa innahu lahu wija', karena hal itu dapat membentengi diri. Hadis ini ma'ruf, hadis dari dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini pun dalil yang menunjukkan bahwasannya manfaat seseorang menikah, tujuan seseorang menikah, keutamaan seseorang menikah, dia lagi melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka Anda mau tanya, kira-kira salah nggak kalau seseorang ada yang mau menikah dikatakan awas jangan deket-deket dia, nah kena virus menikah, salah nggak? Itu sering terdengar dari kalangan ini. Awas jangan deket-deket dia, nanti ketularan menikah. Nggak tepat yang seperti ayat ikhwatal kiram. Karena dia lagi menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seseorang ini belum menikah, jangan mengucapkan perkataan-perkataan seperti ini. Kalau dia pikir bahwasannya dia ingin masih belajar, ya belajar. Jangan menggembosi atau membuat perkataan atau statement-statement yang seperti ini. Ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang kedua, di antara keutamaan menikah mengikuti sunnahnya para rasul. Lihat, tadi taat Allah dan Rasulnya, dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua, dalam rangka mengikuti sunnahnya para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Kata Allah, dan sesungguhnya
kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dalam surat Al-A'raf ayat 38. Ini dalil bahwasanya menikah itu adalah merupakan sunnahnya para rasul. Lalu yang ketiga, di antara manfaat seseorang untuk menikah yaitu dalam rangka menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal, dengan cara yang aman antara laki-laki dan perempuan. Kita semua mempunyai kebutuhan biologis dan penyalurannya adalah dengan menikah. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, dalam rangka menjaga kemaluan, melindungi harga diri dan kehormatan. Dalam rangka menjaga kemaluan, melindungi harga diri dan kehormatan, menundukkan pandangan, serta agar terjauhkan dari maksiat. Coba bayangin, manfaatnya luar biasa. Ketika seseorang ingin menikah, berarti dia ingin supaya dia tetap dalam ketaatan kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Rabb-Nya. Ini orang yang tujuannya menikah. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, sebuah hadis yang telah kita sama-sama dengarkan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, kata Rasulullah. Fa innahu aghaddu lil basar. Dikarenakan dengan menikah dapat lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dapat menjaga kemaluannya, wa man lam yastati', dan apabila jika belum mampu untuk menikah, fa alaihi bis-shawm, maka baginya adalah puasa. Fa innahu lahu wida, maka hal ini adalah sebagai pembenteng bagi dirinya. Kalau kita perhatikan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berkata, kata beliau, di antara keutamaan menikah adalah dengan menikah seseorang dapat menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, dan menjaga pandangannya dan pandangan istrinya. Kemudian setelah keutamaan itu, lalu dalam rangka memenuhi kebutuhan syahwatnya. Lihat, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang memahami seperti ini. Ayat 5 rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang kelima, di antara keutamaan, manfaat dan tujuan seseorang menikah dalam rangka mendapatkan keturunan dan membina rumah tangga yang di dalamnya menjadi tempat mendidik anak, mencurahkan kasih sayang dan kelembutan kepadanya. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina, dan menjadikan bagi kamu dari istri-istri kamu itu banina, anak-anak, wa hafadatan, dan cucu-cucu, wa razaqakum minat thayyibat, dan memberikan rezeki dari yang baik-baik. Dalam surat An-Nahl ayat 72. Ini keutamaan yang kelima. Lalu yang keenam, merealisasikan cita-cita Rasulullah SAW untuk membanggakan jumlah umatnya di hadapan umat yang lainnya pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, tazawwaju, menikahilah kalian. Yang menikah itu Rasulullah, ya, Nabi kita semua. Fa inni mukathiru bikumul umama, karena sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian kepada umat-umat yang lain yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wala takunu, dan janganlah kalian karahbaniyatin nasara, seperti pendeta-pendeta Nasrani. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dengan
hadis-hadis pendukung di kitab As-Sahihah beliau. Itu keutamaan yang ke-6. Lalu keutamaan yang ke-7 dalam rangka menjaga keutuhan nasab. Karena jika tidak ada pernikahan yang resmi sesuai dengan aturan agama, maka akan terjadi kekacauan di dalam kehidupan, sehingga banyak anak terlahir tanpa orang tua dan tidaklah sah menurut agama. Ini ke-7. Hal yang ke-8, untuk meraih ketenangan dan kesenangan jiwa yang menjadi keinginan setiap orang dengan berkumpulnya berdua dengan istri dan berdua antara suami dan istrinya, saling mencintai, saling menyayangi, saling memberikan pengertian, saling bantu membantu dalam urusan dunia dan akhirat, memandang hal-hal yang mubah dari pasangan masing-masing, suami istri maksudnya, bercumbu rayu, menunaikan biologis masing-masing. Yang ini semua dapat menenteramkan jiwa, menenangkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum taqwa." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dari antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Wa ja'ala bainakum, lihat kata Allah apa? Wa ja'ala bainakum, supaya kamu cenderung, dan wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antaranya rasa kasih sayang. Ini ayat ibadah kiram rahimani wa rahmatullah. Lalu di antara manfaat, tujuan dan keutamaan menikah yang ke-9, menjalin hubungan kekeluargaan dan memperkuat unsur-unsur kecintaan antar anggota keluarga, sehingga mempererat hubungan masyarakat. Anak misalnya punya orang tua, menikah dengan seorang ulama misalnya, punya orang tua, keluarga anak jadi erat hubungannya dengan keluarga yang lainnya. Misalnya antum menikah dengan seorang istri, seorang awak juga, keluarga antum jadi erat dengan keluarga istri antum. Seperti itu tujuan menikah, sehingga eratnya hubungan antar keluarga, maka erat hubungan antar masyarakat dan erat hubungan kekeluargaan bangsa ini. Lalu yang ke-10, dalam rangka menyempurnakan agama. Dalam rangka menyempurnakan agama. Tentang hal ini Rasulullah SAW bersabda, mengkhabarkan kepada kita dengan sangat indah. Kata Rasulullah, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihah." Barang siapa yang Allah karuniakan seorang istri salihah, faqad a'anahu 'ala satri dinih, maka sungguh berarti Allah telah menolongnya atas setengah agamanya. Aliyattaqillaha fi satri tsani, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang kedua. Di sini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan ia berkata sanadnya sahih dan disepakati oleh Imam Zahabi rahimahullah taala. Ini setidaknya 10 hal atau 10 manfaat, 10 keutamaan dan tujuan ketika seseorang menikah.